Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadir di belakang, cuman saya kira suara saya tidak sampai ke belakang. Ada baiknya, tabir kan ada. Ibu-ibu ini geser ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita melihat ada orang yang salat, dia pejam-pejamkan matanya, Allahu Akbar. Dia tundukkan kepalanya sedikit. Kita tengok pun kerut keningnya terlihat. Habis salat pun dia termenung, masih memejamkan matanya. Pernah kita lihat seperti itu? Saya tidak pernah, Ustaz, sebab saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Tidak usah dijawab. Pertanyaan, kenapa kita yang pernah mengalami seperti itu, jawabannya untuk khusyuk, Ustaz, betul? Kan iya? Siapakah orang yang paling khusyuk kira-kira dalam beribadah kepada Allah itu? Siapa orang yang paling khusyuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Inni atqakum lillahi. Inni akhsyakum wa atqakum lillahi. Saya adalah orang yang paling takut di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi lah orang yang paling tinggi ilmu ma'rifatullahnya, ilmu mengenal Allahnya. Tapi apakah Nabi memejamkan matanya di dalam salat? Gimana kira-kira? Tidak ya? Pertanyaan kedua, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya
untuk mencari kekhusyuan dengan memejamkan mata? Bahkan seingat saya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tidak sunnahnya. Kalau tidak sunnah itu apa namanya? Kata siapa itu? Kata Nabi. Sebab Nabi sendiri yang sebut, walaupun kadang-kadang tidak akrab di telinga masyarakat kita. Itu saja. Jadi menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata apabila kita mencari khusyuan dengan memejamkan mata. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan ketika lewat binatang berbisa di depan beliau, Nabi pun melihatnya dan berupaya agar tidak terkena oleh binatang tersebut. Baik. Dan apakah kekhusyuan itu tempatnya di mata? Iya Ustaz. Rasanya kalau saya tidak nengok kiri, tidak nengok kanan, makin khusyuk saya. Betul pula. Namun, itu berlaku ketika di luar salat. Untuk menahan pandangan dari an maharimillah, bahkan di hari akhirat kelak ketika semua mata manusia ini menangis, ada 3 mata yang tidak menangis kelak. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun harasat fi sabilillah, mata yang bangun malam berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah, mata yang menahan pandangannya dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Dan pembahasan ini bukanlah pembahasan untuk mencari kekhusyuan di dalam salat. Ketika Allah menyebutkan tentang salat, lihat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Tapi Allah sudah sebutkan wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun. Ini lam namanya lam taukid. Betul-betul kabiratun, berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ternyata salat itu berat. Padahal salat itu cuma berapa menit? Kalau lama untuk ikut ngaji enggak kan 5 minit je lah. 10 minit ya. Atau 50 minit. Insya-Allah.
Baik. Tergantung salatnya Ustaz. Baik. Makanya dulu Pak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam athqalu salatin 'alal munafiqin salatus subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Standarnya berjamaah. Bahkan di kalangan para sahabat yang tidak pergi salat berjamaah terhitung seperti sifat-sifat orang munafik. Baik. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu di mana letaknya? Di hati. Berarti khusyuk itu amalan hati. Khusyuk itu ibadah atau tidak? Berarti ibadah hati. Bahkan orang-orang yang salat tidak merasakan kekhusyuan, bagaikan makan dengan menu gulai tanpa terasa garamnya. Lailo, Mak. Enak enggak? Gulai. Ambau ya? Hambar. Tanpa terasa kenikmatannya. Padahal yang membuat bini gadi. Tapi enggak tahu garam. Asinnya kira-kira gimana? Enggak ya kalau mak. La ilaha illallah. Sekarang salat yang tidak terasa kenikmatannya berarti bagaikan gulai tanpa terasa bumbu dan asinnya. Ada enggak salat yang seperti itu? Sering Ustaz. Dulu. La ilaha illallah. Orang boleh saja angkat takbirnya sama. Salatnya pun berdekatan dengan waktu yang sama. Tapi tingkat kenikmatannya berbeda. Baik. Kita sedang bahas kitab kecil ini. Al-Jami' li-ibadatillahi wahda. Kitab ini intinya. Malam ini kan umum temanya. Tidak kita baca kitab. Tapi uraiannya saya masukkan. Biar besok subuh tamat. Walaupun baru baca tadi. Kita tamatkan besok. Baca saja. Sedikit uraian. Malam ini saya ingin memasukkan uraian-uraiannya. Ibadah yang tanpa ada ibadah hati. Hanya ibadah anggota badan saja, bagaikan makan dengan menu gulai tanpa terasa bumbu alias asinnya. Sudah 3 kali saya sebut. Tak ulang ya. Makanya ibadah itu definisi para ulama apa? Ceritanya kan begini. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu apa? Menghambakan diri. Betul, dari sisi hambanya. Yang disebut dengan aktivitas ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai Allah. Terus perkataan, amalan hati.
anggota tubuh. Masya Allah, mantap, calon menantu idaman. Baik. Lebih lengkapnya Syekhul Islam menyebutkan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu bahasa Arab. Arab Melayunya awak kan lah ya Arab jua tapi pakai Melayu. Satu kumpulan nama bagi setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Yang zahir mana? Allahu Akbar, angkat tangan. Hatta ruku' pun juga masih ibadah zahirnya perbuatan. Sujud juga demikian. Sekarang yang batinnya mana? Nah, itu. Ketika para ulama menulis kitab fikih, itu isinya apa? Kitab fikih itu dimulai dengan kitab apa? Kitab Taharah. Setelah itu kitabus salah. Kitabus saum. Kitabuz zakah. Kitabul hajj. Itu ibadah apa? Anggota badan. Yang tampak. Sekarang yang tidak tampak di mana belajarnya? Oh itu kan surau maunya Ustaz ompek matu kaji itu kan. 4 mata kajiannya. Betul seperti itu? Baik. Kitab apa nama pelajarannya? Itu. Sehingga belakangan para ulama juga menulis kitab seperti Mausu'atu Fiqhil Qulub, ensiklopedia amalan hati. Sebab tidak mungkin Nabi hanya mengajarkan amalan zahir sementara hati tidak. Justru ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun lamanya menancapkan sesuatu yang harus terhujam dalam di hati para sahabatnya. Apakah itu? Iman. Iman itu apa? Iman itu apa? Tasdiqul qalbi, pembenaran. Bahkan para ulama menyebutkan definisi lengkapnya. Tasdiqul qalbi bil jazim, pembenaran yang pasti di dalam hati seorang hamba terhadap perkara-perkara yang wajib diimani. Berarti iman adalah amalan hati. Dan iman itu ada rasanya. Ada kenikmatannya. Tahu kenikmatan iman? Nabi sudah sebutkan dzaqa ta'mul iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku betul-betul merasakan ta'mul iman, rasa nikmatnya iman. Oleh siapa? Orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya.
Ini namanya halawatul iman, kenikmatan iman. Baik. Amalan atau ibadah, jika dilihat dari sisi aktivitasnya, inilah definisinya. Namun jika dilihat dari orang yang beribadah itu sendiri, maka ibadah tidaklah dianggap ibadah, melainkan orang yang beribadah itu terkumpul dalam dirinya sikap khudu' wa tadallul, sikap merendahkan diri dan merasa penghinaan diri di hadapan Allah. Karenanya Al-Hafidh Al-Hakami dalam A'lamus Sunnah Al-Mansyurah menyebutkan perkara ini dengan kesempurnaan ibadah. Mata yakunul amalu ibadatan, kapankah satu amal itu baru terhitung sebagai ibadat? Idza kamula fihi syai'an, apabila sempurna dua perkara. Ini perlu catat nih. Amal itu baru terhitung sebagai ibadat atau ibadah idza kamula fihi syai'an, apabila sempurna dua perkara. Kamalul hubbi ma'a kamalil dhulli, sempurnanya rasa cinta kepada Allah, bersamaan dengan itu sempurna pula penghinaan diri kita di hadapan Allah. Bersatu dalam satu wadah yang bernama hati alias qalbu. Itu baru amal itu dianggap ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan itu terputus. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa rukun amalan hati itu, kalau rukun amalan zahir apa? Rukun amalan itu baru diterima apabila terpenuhi syaratnya. Syaratnya dua, ikhlas dan ittiba'ur rasul. Sekarang kita sedang bahas rukun amalan hati. Mesti terpenuhi tiga perkara. Yang pertama namanya al-mahabbah, rasa cinta. Di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan ini ada dalam kitab kecil ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil sesuatu selain Allah itu tandingan, di mana mereka mencintai benda-benda lain itu seperti kecintaan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman teramat sangat cintanya kepada Allah. Itulah rukun amalan hati yang pertama, cinta kepada Allah. Cuman permasalahannya tak kenal maka tak cinta, itu yang jadi masalah. Berarti kita wajib mengenal Allah. Bahkan nanti yang kedua, rukun yang kedua adalah raja, penuh harapan, rahmat, nikmat dan pahala Allah. Dan yang ketiga adalah al-khauf, atau yang kedua ar-raja, yang kedua al-khauf dan yang ketiga ar-raja. Al-khauf, rasa takut. Bahkan rasa takut saja, kalau kita tidak kenal dengan Allah, tidak akan hadir.
Makanya Ahmad Al-Antaki pernah menyebutkan, ini sering-sering diulang oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, "Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf." Barang siapa yang kenal dengan Allah atau siapapun yang banyak pengenalannya terhadap Allah, kana minhu akhwaf, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau rasa dalam diri tak ada rasa takut pada Allah, pengenalan kita terhadap Allah kurang. Allah. Ini harus kita hadirkan, Pak. Ada cinta disebut mahabbah. Ada khauf, takut. Ada raja, ada harapan. Berkumpul dia, Pak, dalam hati kita. Bikin ketagihan. Ada yang candu kopi atau teh di sini? Kopi ada ya. Padahal bahannya apa? Cuma air panas. Betul? Gula, kopi, bikin padahal yang ngaduk-ngaduknya cuma istri. Kadang awak lagi. Bikin ketagihan nikmat. Maka orang-orang yang terpadu pula tiga bahan, khauf, raja, mahabbah, khauf dan raja, cinta, harap dan takut di dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah, bikin ketagihan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu kita perlu menyelami amalan fikih, amalan hati. Amalan hati ini banyak. Tapi seringkali kita lupa untuk mendalaminya dengan serius. Sehingga kita pun kehilangan hati kita. Padahal hati kita adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Betul? Sehingga nomor orang rumah kadang ditulis hatiku. Saking dekatnya dengan isi disebut nomor handphonenya hatiku. Ketika dia tidak ada, pusinglah kepala. Paling idaan nanang. Kalau bahasa Kampar apa? Itu. Nanar. La ilaha illallah. Jadi Pak, ketika hati kita tidak kita jumpai lagi, dan banyak orang-orang seperti ini, atau kadang Allah berikan kita ujian berat, kita kehilangan hati. Makanya di antara muhadarah Syekh yang sangat dalam, yang selalu disebutkannya adalah Syekh Muhammad Husin Yaqub. Kita sering kan bertanya pada orang, apa kabar sekarang? Kita tidak pernah bertanya, bahasa Arabnya kan kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Tapi kita tidak bertanya kaifa halu qalbika ma Allah, bagaimana kabar hatimu bersama Allah. Sekarang coba kita, kaifa halu qalbi ma Allah, bagaimana kabar hatiku bersama Allah. Lai sehat-sehat hati. Adakah ia sakit?
Betapa banyak manusia dan kadang kita wal'iyadu billah ditimpa ujian berat, musibah besar itu. Kita kehilangan hati. Apa ndak galau awak? Orang rumahnya galau awak. Kehilangan. La ilaha illallah. Di dalam dada kita ada rongga. Di situ ada jantung, qalbu. Tapi kenapa kok kadang terasa hilang? Tak tahu. Padahal dia adalah paling dekat dengan kita. Terselubungi oleh kabut-kabut kemaksiatan. Syubhat dan syahwat. Itulah najisnya hati. Maka untuk itu, hati kita. Ramadan, bulan mencari hati yang hilang, yang telah terserak di 11 bulan sebelumnya. Mungkin dia sudah tinggal di kebun sawit, atau dia sudah terpaut di sinyal Telkomsel. Karena dunia sekarang sudah bertambah harta, tahta, cinta, dan paket data. Itu masalahnya. Baik. Mencari hati itulah sekarang. Bagaimana kita hadirkan hati kita. Padahal yang Allah pandang, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tak tengok bentuk rupa kalian. Walaupun kalian gagah, kulit putih, tinggi semampai. Allah tak tengok itu, sekalipun juga harta banyak. Yang Allah pandang, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah tilik, yang Allah pandang, yang Allah tengok adalah hati dan amal kalian. Walaupun bentuk tak karu-karuan, sudahlah kulit hitam kolek. Kalian tahu ke hitam kolek? Tambah pula badan pendek, rambut kribo, mato tabilolang, powi pun godang, pusek tak sumbu, gigi lompong pulo sebelah kedopan. Allah tak tengok bentuk dan rupa kita. Apabila ada satu kecintaan di dalam hati kepada Allah, itulah kemuliaan letaknya. Apabila dalam hati ada ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hati. Sekarang hati kita tergantung di mana? Ada diakah dia tergantung di masjid? Bukankah di antara orang-orang yang diberikan naungan Allah adalah pemuda-pemuda yang di mana mereka wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati mereka tergantung di masjid. Lai tahu tergantung? Tergantung tu Pak, ada paku, tap, digantungkan kunci situ. Itu namanya tergantung. Kunci tergantung di atas paku, di paku di atas din. Orang yang hatinya tergantung di masjid, serupa inilah. Dia keluar masjid, tapi hatinya tergantung di dalam masjid. Tak dibawanya. Makanya wajar Allah menyebutkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang makmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu pula. Ternyata beriman kepada Allah
Dan iman kepada akhirat adalah yang menjadikan sebab orang bisa memakmurkan masjid. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, kau sampai jam apa? Hah? Kau buat waktu tu lo? Oh, banyak ngantuk ya. Kalau banyak mabuk kan ya. Kalau nak habis empat aku tu. Baik. Ya ikhwan, ketika kita ingin menata hati, hendaklah kenalkan hati kita dengan Sang Penciptanya. Dan hati kita butuh itu. Kenal dengan Penciptanya, kenal dengan Allah. Ilmu mengenal Allah, kita kenal Allah tidak bisa salaman seperti Pak Bupati. Assalamualaikum Pak. Bisa salaman langsung. Kalau dengan Allah bagaimana akan mengenalnya? Kenal dengan nama-nama dan sifat. Makanya sungguh sangat indah kitab Syekhuna Abdul Razak Fikih Asmaul Husna. Fikih memahami nama-nama Allah yang Allah tu semakin dikenal, semakin kita membuat kita sayang padanya. Berbeda dengan manusia. Kadang kita tengok orang sayang kita kat dia. Mantap. Tapi makin kenal, makin tahu kebobrokannya. Wah tu, dia sudah itu sebenarnya. La ilaha illallah. Allah tidak semakin dikenal, semakin indah terasa. Semakin dikenal, semakin tampaklah jalal dan kamalnya Allah. Sempurna, indah dan sempurnanya kebesaran Allah. Allahu Akbar. Makanya kita perlu belajar mengenal nama-nama dan sifat Allah. Berapa banyak nama Allah? Banyak. Di antara nama Allah apa? Ar-Razzaq. Apa lagi? Al-Latif, yang maha halus. Apa maknanya itu? Contoh apa wali Allah tu? Halusnya Allah tu seperti apa? Saya jawab dulu. Kan maha halus, maha lembut. Lembutnya Allah tu seperti apa? Kalau lombui angin, ya boleh dirasa. Hoi lombui aso. Lombui calon bintu ya lain bisa dapat langsung. Ya lombui aso ni calon bintu dapat makan di rumahnya. Itu calon bintu orang. Kalau lembutnya Allah, apa cara? Menerima taubat. Lembut dah. Lembutnya Allah. Di antara bagiannya adalah lembut dalam perbuatannya. Berbeda dengan perbuatan kita, kasar. Kasau. Pernah enggak kita dengar, nih saya sering buat contoh nih. Anak kita begitu dah lahir, sebulan, 2 bulan, setahun, dah masuk 2 tahun, mulai tumbuh giginya. Kita tidur dekat istri, anak dekat dia, malam-malam bunyilah terderak, tak. Alhamdulillah dek, gigi anak kita dah tumbuh. Pernah dengar? Buat kebun sawit, terdengar pula bunyi sawit tadi keluar pelepah atau buahnya tak. Alhamdulillah kebun sawit saya dah mulai berdetak-detak tu, dah keluar buahnya tu. Kalau bantu itu ndak akan dapat tidur awak.
Berdotak-dotak asado bunyi kan? Rambut pun seperti itu. Keluar rambut panjang-panjang. Itu komak kiwur itu. Siapakah yang menjadikan semua itu? Allah. Betapa halusnya perbuatan Allah. Tapi cuba kalau gigi kala tanggal. Atau laguiyah. Berlubang. Datang ke dokter sejak mulai sakit lekasar. Sampai ke dokter trak ni bunyi. Menanggalkan gigi tadi. Lah berdorak lah piti satui. Cukup 100,000? Lalu beleh. Obatnya lagi. Tu kalau perbuatan kita perbuatan Allah. Allahu Akbar. Tapi awak itulah entah ke mana-mana. Umur lah makin lama. Mengenal Allah tidak juga kenal. Siang hari itu ya. Kalau tidak ada matahari, tidak akan nampak awak dan terang. Lampu kini kuah, alhamdulillah tu. Siapa pembuat lampu? Thomas Alva. Kan tahu awak tu. Orang kafir tu orang Islam tu. Tahu awak. Nama lengkap Thomas Alva Edison. Tahu kita namanya. Sekarang jangankan Imam Syafi'i, nama Allah sungguh sangat ironi kalau kita tidak kenal. Berarti itu yang kan dipelajari Ustaz. Ya ngaji tu tiawak kini, tapi tidak kan habis sekali duduk. Tidak bisa sebentar ngaji kita. Menuntut ilmu ini sampai mati. Tidak sampai babi ini. Maka untuk itu, ini kan pembuka jalan. Disinkronkan dengan pengenalan terhadap hari akhirat. Coba tengok orang yang makmurkan masjid, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sampai-sampai pun, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, dia muliakan tamunya. Jarahu, tetangganya. Apalagi yang iman dengan Allah dan hari akhirat bunyinya. Tengok dalam Al-Quran. Banyak kedua kata ini disegandengkan Allah. Apa lagi? Beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat. Apakah kebetulan? Tidak ada kebetulan. Ada makna yang terkandung dalam di sebalik itu. Erat kaitan antara keyakinan kepada Allah dan keyakinan yang mendalam terhadap negeri akhirat. Kalau keduanya kita dalami, akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Itulah dulu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, majelis kita tutup, tapi sesi jalannya jawab kita buka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada yang dah mau istirahat, ya, silakan setelah ini. Tapi kalau ada yang masih mau tanya jawab dan diskusi, saya masih di sini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu.